Kalau dia menemukan sesuatu nih, kok ini bisa gerak, kok ini bisa tertarik, kok warnanya bisa berubah, kok langit bisa berubah-berubah warnanya. Antara waktu pagi hari, siang hari, sore hari bisa berubah warnanya. Kok ada kalanya langit di sore hari bisa warnanya lebih ke oranye, sangat oranye, ya enggak? Atau bahasanya apa? Bahasanya Lazuardi ya? Lazuardi, iya. Ketika dia bertanya itu dan mau menjelaskan itu udah masuk ke fisika sebenarnya. Literasi beraksi, podcast kita di perpus kita. Literasi berisi segudang literasi, buka pikiran. Selamat pagi Sobat Perpus 47. Kembali lagi bersama kami di Literasi dengan aksi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa Bapak Ali Rafsanjani. Apa kabar Pak Ali? Kabar baik. Ya. Gimana Pak? Sehat kesini Pak? Alhamdulillah lagi. Ya, walaupun ada beberapa hal ya kan pasti jalan. Itu aja. Nah Pak, sebelumnya Bapak bisa kenalan singkat dulu mengenai diri Bapak kan, karena nggak semua di sini kan diajar oleh Bapak ya. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Ali Rafsanjani. Kebetulan di SMA Negeri 47 ini menjadi guru fisika. Nah, saya alumni dari Fisika UNJ angkatan 2008. Oke. Halo. Nah, terutama untuk 10-1 jangan lupa nonton Walasnya ya, udah diundang di sini nih, ya kan? Nah, Oke. Pak Ali, kita langsung ke topik aja ya. Oke. Gak usah bahas judulnya apa. Nah, jadi sejak kapan sih Bapak tuh suka sama fisika? Iya, sejak kapan ya? Kalau saya ingat-ingat lagi ke belakang gitu. Saya terkesan ketika pertama kali gitu. Ketika saya merem, habis itu melek lagi, ada bintik-bintik berwarna gitu di pandangan saya gitu. Tapi bukan warna dari suatu objek. Apalagi kalau kita lagi pusing, itu ada bintik-bintiknya juga. Jadi itu salah satunya. Terus ya emang agak iseng juga, jadi sering-sering nyoba. Mungkin itu udah awal dari saya suka fisika gitu. Bintik-bintik biru ini kayak sebuah pertanda ya. Pertanda. Apakah Bapak dapat wahyu saat itu? Oh. Mungkin. Gini ya, terus lanjut Pak. Kenapa sih Pak? Orang-orang tuh kayak anak-anak muda nih yang ada di sini ya. Nah, anak-anak muda di sini tuh males Pak sama yang namanya fisika. Kenapa tuh Pak? Nah itu susah juga ya menjawabnya. Jawabnya ya. Kalau lagi Pak. Pertama, banyak anak-anak muda, khususnya yang sekolah ya, itu melihat fisika sebagai ilmu hitung. Jadi melihat fisika, iya matematika, ngitung. Jadi karena keterbatasan mereka dalam matematika, mereka jadi antipati dulu dengan fisika, yang nantinya membawa mereka kepada nggak suka juga dengan fisika gitu. Karena mereka udah trauma dengan matematika, kita nggak tahu traumanya kayak gimana. Jadi dalam belajar itu, kalau pernah mengalami trauma, itu kemungkinan besar selanjutnya dia akan trauma lagi, bahkan menjadi tidak suka gitu. Itu satu, karena hitung-hitungannya. Kedua, ya mungkin emang concernnya bukan di situ, kesenangannya bukan di situ. Jadi setiap manusia itu kan dilahirkan berbeda-beda, bakat beda-beda, keinginan berbeda-beda, menurut saya itu. Oke. Karena trauma ya. Dan tadi apa Pak? Matematika melihatnya sebagai hanya hitung-hitungan saja. Hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan. Nah, memang kenapa sih Pak kok fisika itu tuh harus hitung-hitung, kayak rumus tribut panjang tuh sebetulnya menurut saya gimana ya Pak? Jadi, orang juga mayat ya Pak. Pusing ya lihatnya ya. Pusing Pak. Ada kayak cacing-cacingnya. Emang kalau dilihatin yang fisika rumit, jujur rumit. Kalau nggak rumit, mungkin itu tantangannya kali, rumitnya itu. Tantangannya. Jadi matematika dalam fisika itu adalah sebagai alat untuk membahasakan fisika, membahasakan dalam bentuk simbol. Jadi ketika kita mengamati alam, contohnya lah
lampu nih, ini kan ada lampu neon ya. Hmm. Kita bertanya, mengapa lampu ini bisa nyala? Terus mengapa kalau wattnya lampunya beda, intensitas cahayanya juga beda? Berarti kan ternyata intensitas cahaya itu tergantung daripada wattnya. Kalau wattnya gede, otomatis intensitasnya gede. Artinya apa? Intensitas cahaya berbanding lurus dengan daya daripada lampunya. Jadi kita tuliskan I berbanding lurus dengan W. Nanti itu bisa kita bahasakan secara matematika gitu. Jadi jangan lihat, oh fisika hitung-hitungan aja. Jadi hitung-hitungan itu adalah sebagai alat untuk lebih memahami fisika gitu. Dari hitung-hitungan itu nanti kita bisa menyimpulkan dunia itu seperti apa sih. Kayak gitu. Jadi matematika itu sebagai alat Dalam fisika. dalam fisika. Tapi juga pusing juga ya Pak. Kalau misalnya kita harus tiap hari kalau ngerumusin sesuatu tuh harus pakai rumus Pak. Emangnya fisika itu cuma ya isi rumus doang Pak? Atau gimana Pak? Jadi yang tadi saya bilang, kita membahasakannya dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbolnya itu namanya matematika. Dan itu bisa kita gunakan matematika itu untuk memprediksi kapan sekolah ini akan rubuh bangunannya. Salah satu contohnya dengan kita melihat data-data yang ada dan faktor-faktor yang ada itu bisa kita rumuskan dan kita predik. Jadi untuk antisipasi kapan harus kita bangun ulang kayak gitu. Jadi itulah fisika. Fungsi dari hitung-hitungannya. Misalnya kita ingin mengirimkan satelit ke luar angkasa, keluar atmosfer bumi. Kalau kita nggak hitung dengan akurat dan presisi, apakah dia bakal ke tempat yang kita inginkan? Kan nggak mungkin kan. Ya itulah salah satu tujuan dari menghitungnya, memprediksi dan memanipulasi. Gitu. Tapi setahu saya Pak, kalau fisika itu kan banyak ya Pak. Cabang-cabang, apalagi kalau misalnya si fisika di teknik tuh Pak, astronomi itu kan udah banyak Pak. Apalagi kan mereka juga pasti belajarin dasar nih Pak. Ya. Terus fisika yang murni ini tuh buat apa lagi Pak? Maksudnya ada kan masih ada gitu Pak jurusan kayak fisika murni gitu. Nah itu untuk apa Pak? Jadi kalau kita melihat fisika itu ada suatu ilmu. Jadi ilmu murni itu ada fisika, ini sains ya, natural science atau ilmu alam, itu ada fisika, kimia dan biologi. Nah, masing-masing itu punya concern-nya masing-masing. Dan fisika itu lebih concern ke fenomena alam yang diakibatkan oleh pergerakan partikel dan turunannya. Jadi seperti itu. Nah, karena fisika ilmu murni, banyak konsep-konsepnya itu bisa digunakan atau diaplikasikan secara langsung, contoh di bangunan, teknik sipil. Tapi persamaan dasarnya ini tetap dari ilmu murni ini. Ilmu-ilmu murni ini nanti ke praktis, ranah praktis, aplikatif, praktis aplikatif, nah itu baru bisa kita gunakan. Gitu loh. Teknik elektro, dasarnya di fisika, sebagai murni indukannya lah, di aplikasinya di teknik elektro. Ketika kita ingin membuat, karena fisika itu di generalnya, ibunya bahasanya, atau rumahnya, gitu. Dan teknik-teknik itu bisa kita katakan tangan-tangannya lah, seperti itu. Ibu dari ilmu cabangnya. Oh iya, tadi kalau teknik itu kan ranahnya aplikatif ya. Aplikatif. Kalau fisika sendiri itu ada bagian-bagiannya, ada cabang-cabangnya, ada termodinamika, mempelajari bagaimana sih dinamika atau pergerakan atau perubahan dari karena adanya suhu gitu, karena adanya kalor di situ. Ada lagi tentang cahaya atau optik. Bagaimana sih suatu cahaya itu kalau menemui bidang transparan, kalau menemui bidang tak transparan itu bakal diapakan, seperti itu. Itu optik. Terus ada namanya elektromagnetik. Bagaimana listrik dan magnet itu bisa saling berinteraksi, atau listrik sendiri bagaimana mengakibatkan perubahan di sekitarnya, atau magnet begitu juga. Sebenarnya banyak kalau mau dijelaskan. Ada namanya nanti ranahnya relativitas, itu banyak, kinematika, dinamika itu banyak, mekanika itu banyak lah. Itu waktunya itu nggak cukup di sini, di bagian-bagiannya. Jadi kalau kamu pengen lebih jelasnya, nanti silakan masuk ke fisika. Baik Pak. Tapi kalau Bapak sendiri tuh emang spesifikasinya tuh ada nggak sih Pak Bapak kayak fisika kayak tadi kan Bapak bilang termodinamika yang lain gitu. Kalau Bapak spesifikasinya apa Pak? Karena saya kan keguruan ya, jadi secara general. Jadi kalau kekhususannya saya belum gitu.
Tapi kalau ketertarikan saya itu lebih ke ranah relativitas. Relativitas itu sendiri apa sih Pak? Saya sering dengar gitu Pak, kayak banyak kayak video-video gitu Pak, jelasin kayak relatif, tapi kadang suka nggak ngerti Pak kalau nonton gitu Pak. Jadi kalau kita berbicara relatif di fisika, itu ada dua zaman. Ada relativitasnya Galileo Newton, itu masih di ranah klasik. Ada relativitasnya Einstein, udah di ranah modern. Dan konseptualnya mereka berbeda, dasarnya berpikir mereka berbeda, paradigma mereka berbeda gitu. Jadi ide dasarnya beda. Kalau di klasik, relativitas klasik, itu dia menganggap ruang waktu itu absolut. Tapi kalau di modern, relativitasnya Einstein, dia menganggap relativitas waktu dan ruang itu tidak absolut atau relatif. Oh, jadi kalau misalnya kita, kayak gini ya Pak. Berarti kalau misalnya ada satu pertanyaan nih Pak, cuma kita menggunakan dua rumus berbeda nih Pak, misalnya kayak dari Isaac Newton atau dari Albert Einstein nih, kan digabungin nih, kita ngitung, itu hasilnya bakal berbeda juga atau akan berakhir sama? Tergantung kasusnya. Tergantung kasus. Jadi kalau kita ambil kasus khusus dari relativitas Einstein di mana kecepatannya itu jauh sekali dari kecepatan cahaya, itu nanti akan tiba ke relativitasnya si Galileo Newton. Itu teknikal panjang itu kalau gitu. Jadi apa ya? Ide kita tuh ingin mencari suatu persamaan, suatu cara, suatu metode melihat dunia dengan satu perangkat aja. Yang kita menyatukan empat teori dasar atau empat interaksi dasar di dunia. Gitu. Layar belakang sepi banget. Nah, ini dulu yuk, ya 47. Bangkit, luar biasa. Oke. Siap. Oke. Lanjut lagi ya, Pak. Oke. Kenapa sih, Pak, siswa itu tuh dituntut gitu, Pak? Maksudnya kita diharuskan untuk belajar fisika. Padahal kan kadang juga kita kan gak terlalu suka ya, Pak, sama fisika gitu. Menurut Bapak kenapa tuh, Pak? Fisika menjadi ilmu wajib gitu, Pak. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini kan bisa dijadikan pilihan ya. Jadi bisa tidak diwajibkan. Jadi ada hal-hal yang gitu yang minimal belajar. Ada hal-hal yang udah terlalu teknis, nggak usah belajar nggak apa-apa. Kayak misalnya udah masuk ke penjurusan kan, atau khusus fisika, berarti dia konsekuensinya karena dia mau itu ya harus diambil. Tapi kalau misalnya nggak mau ngambil jurusan atau kelas yang nggak ada fisika ya nggak apa-apa. Kalau kurikulum Merdeka memberi kebebasan kayak gitu. Tapi kalau udah dia ngambil, kalau dulu di kurikulum 2013, kalau udah ngambil di IPA ya konsekuensi, dipaksa. Karena dia ambil, karena dia mau gitu loh. Gitu. Kelas 10-nya diperkenalkan dulu. Oh, fisika kayak gini. Entah dia mau makan atau enggak, terserah. Ibarat kata itu tukang bubur ayam. Tukang bubur ayam naruhin sate-sateannya. Terserah mau diambil atau enggak. Atau tukang nasi padang. Ya enggak? Iya. Tukang nasi padang. Kasih makanan banyak. Mau diambil enggak? Iya. Kalau yang nggak tahu diambil semuanya. Diambil semua. Tapi tinggal di kasirnya bayar banyak gitu kan. Iya, berarti. Gitu. Kemauan dan resiko ya, Pak. Iya. Oke. Jadi teman-teman itu tuh semua soal kemauan ya. Jadi jangan jadikan itu sebuah resiko. Oke. Karena resiko itu tanggungan sendiri. Ya. Penonton setuju? Setuju. Oke, setuju. Pak, untuk orang yang mau belajar gini Pak, kayak pemula yang mau mulai nih Pak, fisika itu mulai dari mana sih Pak? Yang paling pertama sih pengukuran. Tapi lebih pertama lagi suka dulu. Dia sadar dulu bahwa di sekitarnya itu ada alam. Sekitarnya itu ada dinamika gerak. Itu paling pertama. Baru kita ke ranah teknis. Ketika seseorang bertanya, ini kenapa sih? Itu nanti bakal mengarah ke fisika. Kalau dia menemukan sesuatu nih, kok ini bisa gerak? Kok ini bisa tertarik? Kok warnanya bisa berubah? Kok langit bisa berubah-berubah warnanya? Antara waktu pagi hari, siang hari, sore hari bisa berubah warnanya. Kok ada kalanya langit di sore hari bisa warnanya lebih ke oranye, sangat oranye, ya enggak? Atau bahasanya apa? Bahasanya Lazuardi ya? Lazuardi, iya. Ketika dia bertanya itu dan mau menjelaskan itu udah masuk ke fisika sebenarnya. Cuman masalahnya ketika masuk
ketemu matematika yang dia nggak bisa, mundur lagi. Ah, itu dia itu Pak pertanyaannya Pak. Tapi kalau misalnya kita bisa nggak sih Pak kayak merumuskan sebuah hal yang berhubungan dengan fisika tapi dengan sebuah konteks gitu Pak? Ya nggak masalah sih menurut Nggak saya. masalah. Menurut saya orang suka fisika, orang suka mengamati, orang mau menjelaskan suatu fenomena itu nggak masalah. Itu punya nilainya tersendiri kalau menurut saya. Karena saya sadar nggak semua orang itu bagus dalam matematikanya. Gitu. Kok nggak selalu tentang hitung. Oke, Ini udah tahu perbedaan antara fisika. udah. Terakhir ini Pak, Apa tuh? kita udah mau menjelang nih Pak. Kenapa Bapak jatuh cinta dengan fisika? Romantismenya apa sih Aduh, Pak? bahasanya romantisme ini. Iya. Udah kayak zaman apa Renaissance ya. Renaissance. Ya mungkin tadi karena rasa penasaran. Saya penasaran kenapa itu bisa terjadi sih. Nanti dunia ini bakal bagaimana sih? Matahari bakal tetap di situ nggak? Semesta ini bakal tetap ada sama seperti sekarang nggak? Terus kenapa kita bisa bergerak? Kenapa kita bisa capai? Ya, terus kayak contoh gitar ini. Kenapa dia bisa menghasilkan suara? Apakah suara ini juga bisa dihasilkan di tempat lain? Di planet lain? Di ruang yang lain? Di semesta ini? Iya kan? Iya. Itu kenapa saya? Karena saya rasa penasaran saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Jadi karena setiap orang menurut saya punya rasa penasarannya sendiri-sendiri ya. Jadi semuanya itu dimulai dari rasa penasaran. Betul, rasa penasaran. Aduh. Kalau kata Newton atau Einstein saya sedikit lupa. Ketika kita belajar tentang fisika, kita itu bagaikan anak kecil yang sedang bermain-main di pasir. Jadi ketika kita belajar itu kita sebenarnya kayak anak-anak kan rasa ingin tahunya tinggi, ya enggak? Cuma rasa ingin tahunya itu semakin dewasa semakin terlupakan, gitu. Kita belajar seperti kecil. Oke. Bapak ada nggak sih Pak kayak salah sebutin aja Pak referensi Bapak dalam ilmu fisika gitu Pak? Oh iya, ini kebetulan banget Ya, ya, di sini ada bukunya ya. Ini jujur ini salah satu buku yang saya suka, relativitas. Ini terbitan baru. Sebelumnya saya juga udah pernah baca yang terbitan pertama kalau nggak salah 2005 atau berapa lupa saya. Boleh kasih lihat Pak, bukunya Pak? Nah ini seperti ini nih, tentang relativitas. Sebenarnya relativitas sendiri bukunya itu di Indonesia yang beredar ya, yang udah dibahas di Indonesia kan ada yang dari Albert Einstein sama Bertrand Russell. Cuman nggak ada bukunya di sini. Di rumah saya ada tuh. Itu kalau Bertrand Russell gaya bahasanya dia dalam menginterpretasi fenomena relativitas itu lebih gila sih menurut saya. Karena Bertrand Russell sendiri kan profesor matematika aslinya. Terus ini dulu saya juga pernah baca A Brief History of Time, kalau bahasa dulunya nih, buku keluaran pertamanya itu Riwayat Sangkala. Ini dulu saya dapat dari teman saya, minjam waktu SMA atau SMP, saya lupa. Bagus ini, Riwayat Sangkala. Jadi bagaimana kita melihat alam semesta ini. Bagaimana nanti alam semesta itu bakal kayak gimana nantinya. Sekarang gimana, dulunya gimana. Dan bagaimana teori-teori fisika itu memprediksi itu semua. Coba Dan bakal akan ada apa aja nih saat ini dan nanti di alam semesta. Apa yang akan dilahirkan, apa yang musnah, kayak gitu. Gitu. Coba ceritain Pak. Apa? Salah satu yang menurut Bapak kayak banget gitu Pak. Mau diceritain gitu dari buku ini. Ya salah satunya yang paling terkenal sih di buku ini, karena Stephen Hawking ya, ini kan pengarangnya. Itu tentang lubang hitam. Bagaimana dugaan awal. Jadi Oppenheimer itu kan, kalau kalian tahu Oppenheimer itu dia ialah yang pertama kali memprediksi lubang hitam itu sendiri. Dan dari prediksi itu belum diketahui bahwa lubang hitam itu bakal menguap gitu. Karena apa? Karena lubang hitam itu punya gravitasi yang luar biasa besar. Kenapa? Karena lubang hitam itu bisa kita katakan sebagai suatu objek bermassa besar
tapi near dimensi. Jadi dia ada di singularitas. Singularitas itu apa, Pak? Singularitas itu kita angkat sebagai titik. Near dimensi. Near. Dimensi hilang. Iya. Jadi kita nggak bisa melihat dia sebagai apa, kita nggak bisa ngebayangin dia sebagai titik. Tapi kan kalau yang saya sempat nonton beberapa video gitu Pak, kalau bisa ada yang bilang kalau lubang hitam tuh padat banget Pak. Nah itu kan padat. Jadi inti lubang hitam itu singularitas itu. Tapi sebelum sampai situ ya ada lagi. Ada bagiannya. Ada bagiannya lagi. Tapi, Titik terakhir di iya. singularitas. Tapi bener gak sih Pak kalau bisa nih kita masuk jangan ya. Kalau semisal nih Pak ada yang masuk lubang, ada suatu benda yang masuk lubang hitam, itu dia akan bener-bener hilang atau dia akan keluar seperti kayak teori-teori yang unik itu kayak Nih. lubang putih Pak. Ya betul. Ini ada di buku ini ya. Kalau kalian ingin membaca riwayat Sangkala, Brief History of Time. Ini ada pertanyaan tentang Lubang putih. bara tanyakan tadi ya. Itu ada. Kalau di sini dia bilang, jadi salah satu alasannya adalah entropi. Entropi. Sama kekekalan jumlah materi lah di kekekalan massa lah, sama energi. Massa energi di semesta ini. Jadi ketika ada suatu objek yang pindah ke dimensi lain atau dunia lain atau semesta lain, ya berarti ada kehilangan energi, massa energi di sini. Artinya apa? Itu melanggar teori kekekalan dari energi massa itu sendiri. Gitu. Apalagi entropi juga sama. Jadi entropi alam semesta itu haruslah bertambah. Entropi itu bisa kita katakan sebagai kekacauan. Kayak misalnya ruangan ini, dengan berjalannya waktu, ruangan ini akan terlihat lebih acak. Seperti itu entropi. Di dalam semesta itu menjadi lebih acak. Gitu. Oke Pak. Kita ngomongin waktu nih Pak. Ini ya, Brief History of Time kalau pengen baca. Ya. Lubang putih. Lubang hitam, kalau pengen tahu lubang hitam, ini. Terus alam semesta bakal bagaimana, ini nih, Brief History Tapi of Time. lubang putihnya ada nggak sih Pak sebetulnya? Kalau lubang putih, bukan lubang putih sih bahasanya, katai putih adanya. Katai putih. Katai putih. Jadi, kalau katai putih kalau saya bintang bukan sih Pak? Betul, bintang yang udah mati. Oh. Jadi nanti akan dibahas juga di sini beberapa keadaan ketika bintang mati, kemungkinan apa aja ada di sini ya. Itu kalau kalian pengen baca tadi kan kamu nanya Iya. buku ya, rekomendasi. Ya kalau udah terlalu teknis ini kan populer ya. Iya, populer. Yang kedua inilah relativitas tadi. Dan satu juga yang saya suka banget itu, cuman udah nggak beredar lagi. Apa? Dan udah nggak cetak ulang lagi, sama terbitannya dari KPG, itu dari Atomo hingga Quark. Pengarangnya, penulisnya orang Indonesia. Orang Indonesia. Iya. Catat. Orang Papua juga. Orang Papua. Catat. Cuman udah meninggal. Tapi bukunya tuh udah nggak dirilis, udah nggak dirilis. Pak. Iya, saya pernah nanya, nge-DM dari pihak penerbitnya gitu. Pada emang udah. Namanya, pengarangnya Hans Jacobus Vospakrijk. Judulnya apa tuh Pak? Itu tadi dari Atomo hingga Quark. Itu bagus banget. Dia belajarnya bertahap banget sampai kalian bertemu dengan quark. Quark itu apa? Baru dengar tuh saya kuak. Jadi gitu, quark. Jadi kalau orang dulu melihat di atom itu yang paling terkecil, ada yang tidak dapat terbagi lagi, yaitu kita temukan dulu elektron. Inti atomnya terdiri dari proton dan neutron. Elektron ini udah masuk ke yang terkecilnya, yang disebut dengan partikel elementer. Nah, neutron dan proton itu masih terdiri lagi. Yang tadi yang kita sebut dengan quark. Nah itu ya kalau yang belajar bahasa kimia, belajar kimia ya pasti keluar tuh bahasa. Kalau kata saya dulu pernah bercanda ya. Ikatan kimia itu bisa dilepaskan. Ikatannya gimana? Ikatan kimia itu bisa lepas. Dari? Lebih mudah lepas dibandingkan ikatan nuklir. Maksudnya gimana Pak? Gitu. Jadi ikatan kimia itu masih bisa masih mudah dilepaskan. Masih mudah dilepas dari. Iya. Oke. Udah bingung ya. Nah, kita ke sesuatu yang dirasa menurut banyak orang mungkin banyak merasakan ya Pak. Kayak apa ya bahasanya kayak bukan dilatasi waktu ya. Kayak misalnya saya berdiri di ujung sana Pak. Saya sedang melakukan kegiatan. Nah Bapak ada di sini nih Pak. Dan
ketika saya melakukan di sana, itu tuh waktu terasa lebih lama gitu Pak. Sedangkan Bapak tuh duduk di sini tuh lebih cepat gitu Pak rasa. Nah, itu kalau itu pernyataan yang kamu bilang itu masuknya ke ranah psikologi. Psikologi. Berbeda dengan konsep relativitas. Beda. Ya, itu harus bisa dibedakan. Konsep lama dan cepatnya itu dalam konteks psikologi sama konteks fisis. Kalau yang relativitas itu konteksnya fisis, gitu. Bukan karena perasaan, gitu. Bukan karena perasaan. Mm-mm. Oke Pak. Bapak ceritain lagi dong. Hmm? Ini kan tadi Bapak ceritain gini nih. Iya. Yang ini lagi nih. Oke. Kalau relativitas ini, kalau kalian ingin mempelajari tentang relativitas, ini sangat rekomendasi lah. Ini dimulai dari relativitas khusus, dan untuk relativitas umumnya baru ya tidak terlalu berat lah, dan bahasa yang digunakan masih populer lah, enggak rumus doang gitu, walaupun ada rumusnya untuk menunjang apa yang dijelaskannya gitu. Ini juga bagus nih untuk dunia bentuk fisika di Mahali. Mungkin itu aja sih, yang lainnya mungkin bisa nanti kalau udah suka bisa cari sendiri ya. Oke. Kembali lagi semua soal rasa penasaran. Ya Pak. Terus Pak, selain kayak soal apa ya, kayak teknis-teknis gitu Pak, kan fisika tadi kayak tadi awal ya Pak. Sesuatu yang jurusan teknik lah, kan kita belajar fisika, astronomi gitu. Selain itu Pak, fisika itu ada apa lagi sih Pak gunanya gitu Pak? Kehidupan sehari-hari dah Pak. Biar kalau yang nonton itu merasa sadar gitu, wah fisika tuh keren juga ya gitu kan. Coba masak daging. Iya. Apa Pak? Kalau biasa lama nggak? Lama. Ngerebus biasa. Iya. Kalau pakai presto lebih cepat nggak? Nah, itu kenapa? Ketika ditekan menaikkan titik didih. Gitu. Jadi lebih empuk dia. Jadi Ketika biasa titik didihnya cuma 100. iya. Belum sampai mampu melunakkan dagingnya gitu. Oh, jadi dia lebih karena lebih panas lebih cepat lunak. Oh. Atau yang paling sederhana aja, ketika kamu berangkat ke sini, memperkirakan kamu bisa nyampe sekolah berapa menit, kamu bisa ngitung jarak rumah kamu berapa. Berapa waktunya, bisa kita rata-ratakan kalau punya data. Ya kan? Itu orang rajin tuh yang kayak gitu. Orang rajin. Benar nggak penonton? Penonton ngitung nggak kalau misalnya ini dari sini ke sekolah? Itu. Kalau rajin ya, berarti nggak rajin nih semua ya. Malas. Nah Pak, kemudian Pak, saran terakhir Pak untuk anak-anak agar mau atau mulai menyukai gitu Pak, apa sih Pak? Ya, kalau saya sih ya pertama ya jangan takut sama fisika. Terus ya kehidupan kalian itu selalu bersinggungan dengan fisika, itu aja sih. Gak bisa kalian lepas dari fisika selama kalian punya fisik. Selama kalian masih ada di jasad, pasti selalu bersentuhan dengan fisika. Oke. Teman-teman, ingat ya, selama kalian hidup, fisika akan tetap ada. Ya. Terima kasih Bapak Ali Ya. Hasan Jani. Terima kasih. Oke. Kita tutup podcastnya sampai di sini. Sampai ketemu besok di Literaksi. Terima kasih.